Shalom, apa kabar kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, bersukacita, bergembira karena Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita hadapi, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Nah, kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan pergumulan-pergumulan anak muda, khususnya anak muda Kristen yang belum menikah. Kita akan membahas tentang jodoh dari Tuhan. Tapi saya tidak akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul. Misalnya yang sering muncul ada pertanyaan tentang bagaimana cara menemukan jodoh dari Tuhan. Apakah jodoh itu dari Tuhan atau yang kita pilih sendiri? Atau pertanyaan mengenai bisa tidak kita membuat kriteria jodoh yang kita mau, terus kita doakan? Tidak, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah banyak dibahas, didalami oleh para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, baik melalui buku-buku yang mereka tulis ataupun melalui video-video khotbah. Mungkin teman-teman bisa mencari buku-buku ataupun video-video khotbah mereka dan menemukan jawaban berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah mereka sampaikan. Nah, melalui video ini saya ingin mengajak kita juga untuk melihat satu sisi yang lain. Sisi yang tadi itu adalah penting, tapi ada sisi lain juga yang penting namun sering dilupakan ataupun tidak pernah terpikirkan oleh anak-anak muda Kristen yang sedang menantikan pasangan hidup dari Tuhan. Nah, biasanya orang-orang Kristen atau anak-anak muda Kristen selalu akan bertanya, bagaimana sih caranya untuk menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan? Selalu berharap Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik bagi dirinya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menuliskan kriteria-kriteria jodoh yang dia mau untuk Tuhan berikan baginya. Mulai dari yang pertama biasanya seiman atau takut akan Tuhan, bertanggung jawab, ya kan, mengasihi. Ya, kemudian ada kriteria-kriteria lain mulai dari pekerjaan dan lain-lain. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberikan. Tapi pertanyaannya, ada sisi lain juga yang ternyata juga sering tidak diperhatikan oleh anak-anak muda Kristen. Saya ingin mengajak kita melihat sisi tersebut supaya kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tunduk pada kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau diatur oleh Tuhan, bukan yang mengatur Tuhan. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang jodoh yang dari Tuhan. Oke, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berbagilah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengandung dua makna penting yang harus kita pahami. Sebuah kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami. Kebenaran pertama adalah bahwa pernikahan bukan berasal dari inisiatif manusia, tetapi berasal dari inisiatif Tuhan.
Bukan karena Adam pada saat itu meminta kepada Tuhan, Tuhan aku butuh penolong, baru kemudian Tuhan memberikan penolong baginya. Bukan. Dengan jelas firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Inisiatif itu muncul dari Tuhan. Oleh karena itu, berbicara tentang kapan kita bertemu dengan pasangan jodoh kita, kapan kita kemudian dipersatukan dengan jodoh kita, kita harus belajar tunduk, taat di bawah pimpinan dan waktunya Tuhan. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran kedua adalah bahwa Tuhan yang akan mempertemukan kita dengan pasangan kita. Pasangan yang seperti apa? Apakah yang kita mau? Tidak. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Kawan-kawanku, kata sepadan tolong digaris bawahi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sepadan memiliki arti atau memiliki makna. Yang pertama, mempunyai nilai yang sama. Yang kedua, bisa juga memiliki arti atau makna sebanding atau seimbang. Dengan kata lain, firman Tuhan ini sedang berkata kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang mempunyai nilai yang sama, atau Tuhan akan menjadikan seorang penolong bagi kita yang seimbang, atau juga bisa dimaknai Tuhan menjadikan seorang penolong baginya yang sebanding dengan dia. Artinya, menurut kebenaran firman Tuhan ini, jodoh kita, jodoh yang Tuhan akan berikan bagi kita adalah sebanding, seimbang, memiliki nilai yang sama dengan kita. Oleh karena itu, kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun kita menulis kriteria jodoh yang kita minta dari Tuhan, tolong perhatikan juga apakah kita juga bisa atau memiliki kriteria-kriteria itu. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang paling egois. Kenapa? Karena kita hanya mau mendapatkan yang terbaik, tapi kita tidak mau untuk memberikan diri dibentuk menjadi yang terbaik. Dan satu hal yang harus dipahami oleh kawan-kawan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin dia memberikan anak-anaknya yang mengasihi dia, yang mau belajar untuk mengasihi dan taat kepadanya, kemudian diberikan kepada pribadi-pribadi yang hidupnya serampangan. Tidak mungkin perempuan yang takut akan Tuhan kemudian diberikan kepada laki-laki yang hidupnya suka mabuk-mabukan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak takut Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang laki-laki yang melatih hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, kemudian bertemu atau Tuhan memberikannya kepada perempuan yang selama hidupnya tidak pernah melatih dirinya untuk taat kepada Tuhan, untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, coba perhatikan, setiap orang yang sudah menikah pasti mereka seimbang, pasti mereka sama, pasti mereka memiliki nilai yang sama. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kepada kita semua, khususnya kawan-kawanku yang belum menikah, yuk, sampai waktunya Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita, adalah jauh lebih penting kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik. Karena kalau kita mengharapkan yang terbaik dari Tuhan, maka kita pun harus menjadi pribadi yang terbaik, karena itulah yang sepadan, yang seimbang, yang sebanding.
Jangan mimpi, kawan-kawanku, mendapatkan istri yang takut Tuhan, sementara kamu sama adikmu, sama orang tuamu, sama kawan-kawanmu kasarnya bukan main. Jangan mimpi. Mulai dulu kasihi sesamamu, kasihi keluargamu, adikmu, orang tuamu, teman-temanmu. Begitu juga dengan teman-temanku yang perempuan. Jangan mimpi dapat suami yang mengasihimu kalau kamu dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu nyakitin aja kerjanya, ngelawan aja kerjanya. Jangan mimpi dapat suami yang mengasihi, karena Tuhan gak akan memberikan anak-anaknya yang takut akan Tuhan kepadamu kalau kamu juga kerjanya nyakitin. Jadi semua Tuhan mau pasangan hidup yang dari Tuhan adalah pasangan hidup yang seimbang, yang sebanding, yang mempunyai nilai yang sama. Anak yang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan akan bertemu dengan perempuan yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang melatih dirinya untuk menjadi suami yang baik akan bertemu dengan perempuan yang melatih dirinya untuk menjadi istri yang baik. Karena itulah kebenaran firman Tuhan, kawan. Jadi bukan karena Tuhan tidak mau memberikan pasangan yang terbaik buatmu, tetapi karena kamu yang tidak mau melatih dirimu juga untuk menjadi yang terbaik buat pasangan. Kebenaran ini saya ketahui jauh-jauh hari sebelum saya menikah, dan kemudian saya memutuskan untuk melatih diri saya. Sekalipun tidak sempurna, sekalipun belum sempurna, tapi saya sadar sebagai laki-laki saya harus berperan sebagai seorang suami yang memiliki peran yang Tuhan mau. Begitu dengan istri saya, ternyata tanpa saya ketahui jauh-jauh hari dia juga melatih dirinya untuk menjadi istri yang seperti Tuhan mau. Dan ketika kami bertemu dalam waktunya Tuhan, kemudian Tuhan persatukan dalam waktunya Tuhan, kami mempunyai nilai yang sama. Kami memiliki karakter yang sebanding, yang seimbang. Kita memang ada beberapa perbedaan, ada beberapa gesekan, tapi karena sebanding, seimbang, dan mempunyai nilai yang sama, semua kembali lagi, belajar lagi. Oleh karena itu, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan sibuk tentang mencari jodoh. Jangan sibuk tentang kapan sih waktunya aku akan bertemu dengan jodohku. Tenang, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita, untuk kamu bertemu dengan pasanganmu. Tuhan tahu kapan waktu terbaik mempersatukan kalian. Tapi yang terpenting adalah persiapkan dirimu untuk menjadi yang terbaik bagi pasanganmu, supaya kamu bukan orang yang egois. Laki-laki, persiapkan dirimu untuk menjadi suami. Mulailah belajar bertanggung jawab, mulailah belajar untuk menjadi imam, mulailah belajar untuk mengasihi istrimu. Mengasihi dengan mulai mengasihi orang-orang yang terdekat denganmu. Oleh karena itu, perempuan-perempuan lihat dulu, ini laki-laki ini bisa mengasihi dia nggak? Contoh, lihatnya dari mana? Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya. Lihat, perhatikan. Begitu juga dengan perempuan. Latihlah dirimu untuk menjadi seorang penolong, untuk menjadi tiang doa, untuk menjadi ibu yang bijaksana. Latih semuanya, latih. Karena Tuhan mau ketika kita menikah, kita membangun bahtera rumah tangga kita dengan dasar kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-temanku semua. Mari, jika kamu ingin yang terbaik dari Tuhan, jodoh yang terbaik dari Tuhan, berikan dirimu untuk dibentuk
menjadi yang terbaik yang kemudian Tuhan bawa kepada pasangan. Sehingga yang terbaik dengan yang terbaik ketemu, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu dalam pembahasan dan perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.